Lebih lengkap kita ulas hasil persidangan yang sudah berlangsung 4 kali sidang dari kasus kematian Prada Luki. Kita bahas bersama mantan Kabais TNI Soleman Ponto. Pak Soleman, selamat malam. Ya, selamat malam. Hadir juga bersama saya ada pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Mas Heri, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Soleman dulu. Pak Soleman, 4 kali sidang sudah berlangsung dan saya mendengar ini keterangan-keterangan terdakwa maupun juga dakwaan termasuk juga saksi. Pertanyaannya apakah sebegitu kerasnya begitu Pak Soleman? Ya. Apa yang terjadi keseharian di dalam militer kita ini? Ya, memang keras. Itu bayangkan, itu teman sendiri kalau ketangkap musuh. Bagaimana? Kenapa sampai sekeras itu, Pak Soleman? Ya itu tadi bilang, kalau musuh yang nangkap, apakah lembut? Pasti lebih keras dari itu kan? Kan standarnya, kalau dia tertangkap musuh, pasti akan disiksa untuk minimal ditanyakan, di mana pasukan utamamu? Kan itu. Jadi dalam kasus Prada Luki ini dengan keterangan-keterangan yang masih berlangsung ya, sidangnya masih 4 kali dimulai gitu, masih ada sidang-sidang berikutnya dan pemeriksaan saksi lainnya, adalah ini memang sebenarnya dengan keterangan-keterangan ini sebenarnya ini hal yang biasa dilakukan begitu dalam keseharian seorang militer? Di militer itu biasa itu. Itu udah biasa kita itu menerima seperti itu bukan hal yang luar biasa. Itulah sebabnya. Karena kita masyarakat biasa yang mendengarnya luar biasa. Iyalah, kita tentara kok. Kan kita dilahirkan bukan untuk bertempur dengan orang sipil, bertempur sesama militer. Sesama militer ya sama kerasnya. Terbayang enggak kalau kita ditangkap musuh? Kira-kira dipaksa seperti itu enggak? Tapi bukan berarti artinya dengan kekerasan itu menyebabkan orang meninggal ya? Nah itu kan makanya di KUHPM diatur tindakan atasan terhadap bawahan yang mengakibatkan bawahan itu mati, kan itu ada pasal 131 itu 9 tahun. Pak Soleman, tapi bagaimana caranya membedakan antara tadi memang keseharian biasa saja kalau misalnya ada yang salah kemudian ditindak dengan kesengajaan yang berujung pada kematian seseorang? Yang jelas tidak mungkin ada kesengajaan penghukuman itu untuk membunuh orang, itu pasti tidak. Tetapi penghukuman seperti itu untuk pembinaan berujung kematian itu bisa. Tetapi itu direncanakan untuk dimatikan pasti tidak. Itu sudah pasti itu. Tetapi kalau akibat dari penindakan seperti itu mengakibatkan kematian, ya bisa saja. Tapi kan harus butuh bukti dalam juga kan Pak Soleman untuk membuktikan ya, apakah ada unsur. Mau dibuktikan atau tidak, tapi yang jelas tidak mungkin atau tidak ada atasan itu merancang pembunuhan dengan penyiksaan seperti itu, pasti tidak. Tapi kalau merancang untuk pembinaan, iya. Akibat pembinaan itu kelewatan mengakibatkan orang mati, bisa saja. Itu masuk unsur pidana? Ya masuklah. Kan ada pasal 131 KUHPM. Kalau pasalnya KUH Perpidana Umum itu 7 tahun cuma 351. Tapi kalau KUHPM 131 itu perbuatan atasan terhadap bawahan yang mengakibatkan bawahan itu meninggal. Itu ada. Oke, Mas Heri, kalau pandangannya Mas Heri sendiri bagaimana sebenarnya? Gimana caranya membedakan antara tadi memang keseharian yang kemudian begitu di dalam militer sendiri itu kemudian merupakan suatu pembinaan dengan unsur kesengajaan nih? Ya, tentu dalam kita melihat ini tindak pidana atau tidak, kita tidak menegasikan dulu lah masalah budaya atau culture yang terbangun di instansi ya, tapi kita melihat perbuatan materialnya bahwa ada yang meninggal dunia. Maka dalam KUHPM tadi sudah disinggung Undang-Undang 31 tahun 1997 kan juga sudah diatur di pasal 131 kan, kalau meninggal mengakibatkan kematian maka sanksi pidananya adalah 9 tahun penjara. Nah, ini jadi hal yang perlu kita catat betul ya, bahwa hal ini pun di dalam KUHPM juga dianggap sebagai satu perbuatan pidana. Masalahnya kan yang tadi pertanyaan Mbak Audrey itu adalah lebih mengarah ini kesengajaan atau tidak, begitu kan? Ya, menyebabkan seorang ini sampai meninggal. Ya, kalau kita lihat dari dakwaan itu kan tadi 131 ya.
ada penganiayaan yang dilakukan. Nah, penganiayaan yang dilakukan ini pastinya ada unsur kesengajaan ya ketika melihat dari luka-luka yang ditimbulkan. Nah, persoalannya apakah ini spontanitas atau direncanakan tadi kan? Ini yang kemudian harusnya jadi perhatian dalam persidangan. Yang harus diungkap adalah di fakta persidangannya nanti. Untuk digali lebih jauh dari keterangan saksi begitu ya, hasil bukti visum misalnya yang dimiliki, dan juga mungkin ada informasi-informasi sumber lain yang bisa digunakan dalam memberikan keyakinan hakim untuk memastikan ini ada unsur kesengajaan atau tidak. Karena kalau mau didorong ke arah yang lebih berat, walaupun di pasal 6 KUHPM itu kan ada juga pengaturan mengenai pidana sanksi yang maksimal, yaitu pidana mati misalnya. Tapi kan kalau sudah menggunakan ketentuan pasal 131 ini sudah tertutup kemungkinannya untuk karena dikenakan pasal penganiayaan maksimal 9 tahun penjara gitu ya. Ya, penganiayaan itu kan berarti ada rentetan kekerasan yang dilakukan ya. Berarti tidak langsung serta-merta menimbulkan kematian. Seperti kalau kita melihat di KUHP ya kan ada 338 pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana mord dalam pasal 340 KUHP. Mas Eri, ini gimana caranya membuktikan tadi kan kalau ada unsur dugaan penganiayaannya berarti ada unsur dugaan pidananya. Tapi yang ini dilakukan berjemaah ya 22 orang karena yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kini sudah terdakwa. Gimana caranya mengetahui ini ada unsur kesengajaan atau enggak? Apakah harus dicari dulu siapa dalangnya, otaknya? Ya, jamaah ini biasa kalau berpikir buat positif ya, tapi kan yang dimaksud tadi Mbak Audrey adalah dilakukan secara bersama-sama dan lebih dari satu orang pelaku, maka memang tentunya pasti ada katakanlah orang yang sebagai aktor intelektualnya lah begitu ya, orang yang sebenarnya dari awal punya peran paling harus dominan. Harus diketahui dulu itu juga? Ya, peran paling dominan. Mungkin dalam proses penyidikan kan tidak langsung serta-merta bisa menemukan hal itu, Mbak Audrey, itu secara teori memang demikian. Tapi pada faktanya ketika kita bicara tentang penyidikan ini kan kayak kita menemukan puzzle dan ingin menjawab dari puzzle itu kan, mana yang bagian wajah gitu kan, body sampai kepada tubuh bagian belakang ekor misalnya kalau dia punya ekor begitu. Jadi hal ini menurut saya sah-sah saja misalnya menyasar pada tidak langsung atau tidak bisa langsung ditemukan ya pelaku intelektualnya. Tapi dari keterangan-keterangan tadi itu kan akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan kan bahwa ada pihak yang mungkin mengkomando hal itu. Nah ini yang menurut saya perlu untuk lebih diuraikan, lebih dieksplorasi dalam sidang pengadilan nanti. Dan kemungkinan ini adalah atasan begitu, tidak tertutup kemungkinan untuk bawahan-bawahan kan yang mengeksekusi langsung begitu? Ya bisa saja, tapi dalam KUHPM itu kan sebenarnya ada juga tidak hanya delik komisi ya, ada istilahnya delik omisi, nanti izin Pak Sulaiman mungkin juga bisa menyampaikan begitu kan. Ketika dia tidak melakukan sesuatu yang harusnya jadi kewajiban hukumnya, misalnya menghentikan sesuatu yang seharusnya dihentikan berdasarkan kepangkatannya tadi, juga bisa dikenai satu perbuatan pidana. Dan itu yang tadi banyak di sidang kita dengar sebenarnya, bagaimana kalau seorang atasan dengan pangkat ini melakukan pembiaran ya? Ya harusnya dia bisa nggak betul tadi melakukan sesuatu untuk menghentikan hal itu begitu. Seharusnya bisa nggak Pak Sulaiman ketika atasan begitu melihat bawahannya dianiaya harusnya bisa menstop? Berarti bisa. Artinya ada will atau enggak begitu ya? Bisa lah, atasan pasti bisa, namanya atasan raja. Kenapa kemudian dibiarkan? Nah itu dia, apakah dia membiarkan atau dia punya standar sendiri untuk pembinaan itu sampai di mana? Ada kalanya kita atasan itu kita biarin, coba berapa sih? Tapi ternyata kebablasan ya nasib itu. Standarnya standar pembinaan itu gimana Pak Sulaiman? Biar kita tahu nih antara standar memang untuk pendisiplinan dengan penganiayaan. Ya kayak itu tadi sebenarnya kalau kita itu sudah tidak aneh mendengar itu, hanya apakah kebablasan ataukah memang standar si fisik anaknya ini kurang, kan kita belum tahu. Tapi kalau hal yang begitu itu biasalah, kalau di dalam kehidupan tentara itu bukan hal yang luar biasa itu pembinaan seperti itu. Karena saya juga orang awam gitu ya, masyarakat biasa Pak Sulaiman. Jadi gimana nih batasan-batasan yang bisa kita terima di logika kita antara tadi tindakan untuk pendisiplinan seseorang untuk mengarah ke lebih baik sebagai tentara dengan tadi ada unsur pembiaran, penganiayaan, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Makanya kalau kita lihat aja tadi kan pasal 131 itu tindakan atasan terhadap bawahan yang mengakibatkan bawahan itu mati. Nah itu kan itu. Berarti adalah itu tanggung jawab yang paling atas. Iya itu. Tapi yang jelas di situ tidak dilihat bahwa
seorang atasan tidak akan merencanakan pembunuhan, pasti tidak. Tetapi tindakan-tindakannya yang dapat mengakibatkan kematian, iya bisa terjadi. Itulah sebabnya lahirlah 131 itu. Berarti kalau permintaan dari orang tua korban Pradaluki meminta untuk pengubahan pasal menjadi pembunuhan berencana, artinya bisa atau nggak Mas Er? Nanti ya usai jeda ya, tetap bersama kami sampai Indonesia Malam. Melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya Mas Heri, berarti kalau dari permintaan orang tua adalah mengubah untuk pasal pembunuhan berencana, ini artinya tidak dapat terrealisasi, berhenti pada penganiayaan bersama-sama ini? Ya, begini, bahwa melihat hukum acara yang berlaku dalam pidana militer kan juga sedikit tidaknya pasti juga mengacu pada ketentuan KUHP ya, Undang-Undang 8 1981. Di ketentuan pasal 144 kalau nggak salah, atau 141 gitu, berkaitan dengan perubahan dakwaan itu dibolehkan hanya satu kali sebelum sidang dan itu pun tidak mengubah perbuatan pidananya. Jadi kalau jenis perbuatan pidana kan berkaitan dengan ancaman sanksi pidana, Mbak Audrey. Maka ini yang kemungkinan besar tidak akan terjadi begitu ya, karena sudah apalagi sudah menyentuh pada pembuktian, begitu kan, sudah ada keterangan saksi yang digulirkan, sudah terlambat untuk melakukan hal itu. Dan mungkin auditor militer yang sebagai hal ini adalah jaksa penuntut umum dalam konteks pidana umum, peradilan umum itu juga melihatnya bahwa ketentuan pasal 131 ini unsurnya yang lebih dekat untuk terpenuhi, begitu ya. Tadi sudah dikatakan ada tindakan dari atasan ke bawahan dengan kekerasan tadi kan, yang menimbulkan kematian, maka ancamannya 9 tahun. Tapi yang menarik di situ ada kata yang dalam dinas. Nah sebenarnya ini yang juga kalau saya tidak salah mencermati ya, dalam persidangan yang berlangsung itu tempus dan lokus itu selalu dikejar oleh auditor militernya terhadap saksi-saksi yang dihadirkan. Anda mendengar, melihat suara kekerasan itu di mana dan jamnya mungkin dipastikan itu, karena tadi kalau 131 itu kan memang ini dalam konteks dinas kan. Oh, okay. Nah, maka itu pun juga maka penting. Tadi dibilang Pak Soleman bilang karena itu adalah bentuk untuk pendisiplinan. Iya, karena itu mungkin akan membuktikan hal tersebut. Tapi setidak-tidaknya kalau tidak terbukti pun, maka itu yang akan jadi guidance hakim kan untuk menilai bahwa ini sebenarnya konteksnya di luar katakanlah tadi upaya untuk memberikan pembelajaran dan lain sebagainya, berarti tidak muncul di sana kan. Maka menurut saya kata itu sebagai unsur yang membentuk pasal 31 KUHPM itu juga perlu diperhatikan. Sehingga kalau kita perhatikan tadi narasi dari pertanyaan dari auditor militer banyak mengarah ke sana, kepada keterangan saksi begitu. Dan juga hakim yang menilai tadi dalam pengadilan militer saat ini juga sepaham dengan apa yang dilakukan oleh auditor militer sebagai jaksa penuntut umum dalam kasus ini. Pak Soleman, kalau gitu gimana caranya memberikan keadilan dari orang tua Pradaluki ini? Kan pasti menitipkan anaknya untuk berada di militer, untuk pasti harapan-harapan yang baik ya, tetapi kemudian tidak menyangka bahwa anaknya juga meninggal tewas nih di tangan-tangan seniornya. Begini, saya mendaftar tentara dulu, itu anak yang sulung itu dilarang masuk tentara dulu. Karena apa? Karena sudah tahu masuk tentara itu teken mati. Lah sekarang aja kita menganggap masuk tentara itu enak-enak. Tapi kan kalau mati di dalam pada saat dinas kan juga tanda tanya Pak Soleman, bukannya karena tidak selalu mati di dalam latihan, mati dalam hal seperti ini tuh juga bisa terjadi. Tentara itu keras, maka jangan dianggap masuk tentara itu enak. Oke. Jangan terlalu wah, masuk tentara aja. Makanya aturan dulu anak yang sulung tidak boleh masuk. Anak tunggal tidak boleh masuk. Sekarang dibuka bebas. Pak Soleman. Anak tunggal boleh, anak sulung boleh. Kenapa? Kalau terjadi apa-apa ya begini, ini tuntutan orang tua. Tapi kalau misalnya pada saat Pradaluki atau almarhum ya, atau katakanlah prajurit-prajurit lainnya sudah meminta ampun begitu, kenapa masih dibiarkan hingga akhirnya merenggut nyawa? Itu pada seniornya itu minta ampun dianggap cengeng malah. Lebih baik diem. Pengalaman saya ya, lebih baik saya diem. Semakin saya ampun senior, tambah diajar. Kamu gitu aja cengeng. Nah itu. Baru kita, belum kalau musuh. Kamu kasih tahu tentu tempat kita. Nah itu kan gitu. Jadi standarnya jangan melihat standar
Orang sipil standar, lihatlah kalau dia tertangkap musuh, seperti apa musuh memperlakukan dia itu untuk mendapatkan keterangan. Misalkan di mana teman-temanmu posisinya? Lah kalau baru sebentar dipukul langsung dia Oke, baik. menyawa, kan kacau itu, hancur semua teman. Tapi kalau menurut kalau menurut pandangan Mas Heri sendiri, apakah harus ada mungkin ya tidak terlalu keras-keras banget atau gimana nih? Yeah. Enggak, supaya karena kan ini kan bukan tewas karena di medan perang, tapi ini karena pada saat dinas sendiri. Ya, kalau kita mengacu pada mungkin nanti akan harus by data ya, datanya misalnya ini bukan hanya sekali terjadi, maka harus ada evaluasi. Nah, ada nggak evaluasi itu agar kemudian tidak terulang kembali korban yang jatuh? Atau tadi saya sepakat dalam proses pemilihan katakanlah calon anggota TNI itu diperhatikan betul masalah fisik tadi kan, dan juga ada nggak surat ya katakanlah ya maksudnya surat dalam hal ini kesepakatan dari pihak orang tua dan lain sebagainya terhadap apa yang terjadi selama proses berlangsungnya kedinasan tadi begitu ataupun selama dia bertugas. Nah ini kan sebagai orang sipil tentu saya menganggap hal ini sama seperti Mbak Audrey, sesuatu yang luar biasa karena kita tidak terbiasa dengan hal semacam itu begitu, tapi ketika ditarik ke ranah militer ini kan pandangannya berbeda. Nah ketika militer juga yang menyidangkan, pelakunya militer, korbannya militer, terjadi di tempat militer, nah ini kan seharusnya ada sense yang tidak hanya nanti bicara dalam konteks militernya saja kan, tapi juga sisi kemanusiaannya dan juga batasan tadi agar jelas sebenarnya batasan itu seperti apa untuk melakukan pembelajaran. Kalau ada kesalahan kan mungkin sampai maksimalnya ya, ada kesalahan berat, ada kesalahan sedang, ada kesalahan ringan kan. Ini masuk kategori yang mana? Maka kita harus tahu pelanggaran apa yang dilakukan dan aturannya secara teknis, secara tertulis itu apakah memang sudah diatur terkait hal itu. Sudah diatur belum enggak sih Pak Soleman? Ya. Itu tadi saya bilang kan sudah ada, makanya di tentara itu undang-undang disiplin maupun pidana itu undang-undang. Kalau pelanggaran misalnya kategori berat, sedang, ringan sampai ke berapa kali, berapa hari misalnya? Ya itu sangat tergantung komandannya, tergantung saya, Ankum. Kalau kamu gitu aja udah nangis, tampilin lagi. Berarti kalau dalam kasus ini ada 22 orang yang atau 22 anggota TNI aktif yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang terdakwa, yang paling bertanggung jawab ini adalah senior atau yang paling atas? Ya kita bisa lihat aja di persidangan siapa yang nyuruh, apakah wah ini anak sudah sekarat kok nggak ditolong atau di apa, ya kita lihat aja di waktu di persidangan itu. Kan kita tidak bisa dari luar melihat seperti itu, nggak bisa. Tapi kalau ada seperti itu, kalau tanya ke saya, bagi saya ya biasa, memang kita pernah merasakan seperti itu. Belum disetrum lagi, belum di apa. Oke, tapi Pak Soleman ini kemudian terungkap nggak dalam sidang? Karena kan ini ada anak buahnya juga, artinya pangkatnya yang lebih di bawah daripada seniornya. Apakah berani? Tadi kan sudah dibilang, perbuatan atasan terhadap bawahan dalam masa dinas. Nah, masa dinas di tentara akan bilang dinas 24 jam dinas itu. Itu kalau mau diambil, betul itu tadi ada dalam masa dinas. Dan dinas apa? 24 jam dia dinas. Nah, jadi sangat di tentara itu ya begitu itu. Makanya jangan enak-enak kalau masuk tentara harapannya ketinggian, jangan. Segala macam situasi bisa terjadi. Seperti ini. Kita aja yang merubah aturan. Coba lihat. Meskipun juga tidak dibenarkan ya Pak ketika ada korban jiwa juga nih. Ya memang tidak dibenarkan, makanya aturan itu ada. Aturan itu kan ada karena ada kecelakaan itu. Tapi coba baca 131. Perbuatan atasan terhadap bawahan dalam dinas mengakibatkan orang itu mati. Coba lihat itu. Artinya ada perbuatan atasan yang dapat membuat orang itu mati. Tapi yang jelas seorang atasan tidak akan merencanakan membuat anak buahnya mati. Tidak mungkin ada. Tapi kalau dia keras terhadap anak buah yang tiba-tiba mati, ya itu sangat mungkin. Itu bisa dibuktikan nggak Mas Her? Nanti dalam persidangan ini yang sedang berjalan antara tadi unsur kesengajaan, pembiaran, perencanaan dengan yang tadi tidak akan membiarkan seseorang itu sampai meninggal. Iya, sangat mungkin melihatnya kan rangkaian perbuatan yang dilakukan ya. Berapa lama penyiksaan itu dilakukan misalnya demikian. Apakah cuma 1 jam atau melebihi 1 jam dan seterusnya gitu. Kemudian apakah cuma 1 orang, kemudian ada berduyun-duyun lagi kelompok lain yang juga
melakukan aksi kekerasan lanjutan. Dan ini juga menurut saya jadi satu rangkaian perbuatan yang akan jadi penilaian hakim nantinya, dan auditor militer sebagai posisi untuk melindungi dan melakukan perjuangan terhadap keadilan bagi korban pasti akan berusaha untuk mengungkap fakta-fakta tadi ya, dengan dasar itu sebagai pedoman nantinya bagi hakim dalam memutus, Mbak Audrey gitu. Gimana kalau gitu juga pertanyaannya, gimana kalau tadi karena masih dalam berdinas itu merupakan sesuatu hal yang biasa, gimana caranya juga membuat orang tua korban ini merasa ya lega dengan keputusan maksimal nanti pada saat vonis? Iya, sekarang bola yang menggelinding ini mengarah kepada hakim ya, karena hakimlah yang nanti akan memutus melalui ira-ira putusannya, pertimbangan hukum hakim untuk menilai keadilan apa yang pantas bagi korban. Harapan korban pasti sama yang diwakili oleh keluarga, yaitu dihukum seberat-beratnya. Bahkan mungkin tidak hanya pidana pokoknya saja, karena kan ada pidana tambahan tuh dalam pasal 6 KUHPM. Termasuk sanksi paling beratnya menurut saya adalah pemecatan secara tidak dengan hormat. Artinya kalau dipidana maksimal 9 tahun itu tidak memuaskan, bisa saja pecat dari kedinasan ya? Jadi plus oh, plus ya, okay. Ditambah dengan hal itu. Belum lagi karena sekarang ada restitusi misalnya yang diupayakan lewat LPSK. Nah, saya tidak tahu apakah hal itu akan diupayakan dari awal atau tidak. Tapi setidaknya peluang tadi untuk pertanyaan Mbak Audrey untuk memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban gitu, yang ditinggalkan. Oke, kalau gitu singkat saja Pak Soleman, perlu ada evaluasi nggak untuk terkait dengan tadi ya pada saat untuk pendisiplinan, kemudian mungkin agak sedikit dilonggarkan atau mungkin ada rule-nya yang mana sedang berat kategori pelanggaran? Kalau yang mau masuk itu ya hitung diri baik-baik lah. Ya itulah tentara ya begitu. Tentara satu orang dipukul 22 orang biasa kok itu. Bukan hal orang biasa. Kalau banyak itu lawan satu, bukan hal yang luar biasa, itu biasa. Makanya kalau yang mau masuk, betul-betul siapkan fisik, siapkan mental, termasuk orang tua, siapkan semua mental. Masuk tentara bukan untuk masuk enak-enakan, tapi ya seperti begitu. Meskipun tidak kita benarkan juga ya sampai menyebabkan korban jiwa. Bagi saya dibenarkan karena kita berhadapan dengan musuh. Jangan sampai kita menurunkan standar hanya gara-gara 1-2 orang. Gak bisa begitu. Baik, sudah kita tangkap pesannya. Terima kasih Pak Soleman, Mas Heri, terima kasih. Selamat malam. Sama-sama.